guys. Ya, setelah yang kalian tahu, tahun kemarin saya terkena COVID bulan Juni dan long COVID sampai dengan November. Ini baru 4 bulan berselang udah kena COVID lagi. Rasanya sempet ngedown parah. Oke, saya akan bercerita gimana awal saya kena COVID. Jadi dari tanggal 26 Februari 2022 saya ke Bromo sampai pulang tanggal 1 Maret 2022. Nah, tanggal 1 Maret kan. Kemudian saya dapat kabar kalau bude saya meninggal. Tanggal 3 Maret saya balik ke Semarang sampai tanggal 5. Kemudian tanggal 6 Maret saya sampai Jakarta. Cuman istirahat 2 jam, saya harus ke Pulau Seribu karena udah janjian dan udah bayar. Aslinya capek sih, cuman ya begitulah. Nah, di sana kan jadi dalam seminggu itu bener-bener aku ke 3 tempat. Itu aslinya aku udah capek banget, tapi perlu digarisbawahi sih. Setiap aku pergi, aku selalu minum vitamin. Selalu sebelum beraktivitas, aku selalu minum vitamin. Terus kan tanggal 6 ke Pulau Seribu. Itu sehat banget. Nah, saya pulang dari pulau itu naik KRL. Sehat. Sampai karena capek banget, mungkin karena udah capek banget. Terus sampai kosan, baru aja buka pintu. Ini mah varian Omicron. Emang gak assalamualaikum dulu, gak ketok pintu dulu, langsung begitu masuk kamar langsung tenggorokan sakit banget, menggigil. Terus aku minum susu beruang. Hari besoknya gak ada perubahan. Nah, malam harinya tuh demam tinggi, ada kali 40 derajat. Demam tinggi banget, 40 derajat. Dan itu tuh sama menggigil parah. Hari besoknya saya badannya tuh linu semua dan dan tenggorokan buat nelen aja sakit. Buat nelen sakit, buat ngomong itu suara udah habis. Nanti saya ada nih video pas awal corona, saya ngomong itu udah gak bisa ngomong, itu kayak sesak nafas. 1 September 2005 untuk warga yang dikelilingan dilihat. Terus saya tuh 3 hari demam kan, udah feeling sih kayaknya Omicron ini kena ini kata. Saking gak kuatnya aku periksa ke klinik sore hari. Dan saya tanyakan ke dokternya, "Dok, saya sakit apa?" "Kenapa Mbak?" Dokternya ketawa. "Enggak kok. Ya kalau digejalain sih ini gejala Omicron. Kalau dites sudah pasti positif." "Oh, diminum obatnya dulu ya Mbak," kita lihat dokter. "Oke Dok." Tapi nggak ada perubahan banget. Akhirnya besoknya saya ke puskesmas. Baru ditanya sama dokternya, "Mbak dari mana, luar kota?" Kata dokternya gitu. Nggak bisa jawab. Terus PCR.
Dan saya nunggu, saya PCR hari Selasa, gejala hari Senin, PCR hari Selasa, terus hasilnya baru hari Kamis dan positif. Kemudian saya menghubungi Pak Puskesmas untuk dibawa ke Wisma Atlet. Sebenarnya sih takut ya, karena aku belum pernah, karena tahun kemarin isolasi di Semarang. Aku belum pernah ke Wisma Atlet, jadi kayak takut gitu. Jadi mau pas sejam sebelum berangkat ke Wisma Atlet, aku takut dan tadinya nggak mau ke Wisma Atlet. Nah, masuk ke Wisma Atlet itu bukan sembarangan sih. Kita harus dari puskesmas, harus melalui puskesmas, dan saya diantar oleh ambulan puskesmas. Yang ke sana dicek tuh segala macem, kayak tes tekanan darah, tensi, gula, terus ditanyain udah minum obat apa aja, terus kalau nggak salah nih, terus gejalanya apa aja, gitu tuh. Nah, sesudah itu kita dicek di rongsen torak, torak, iya ya, torak yang dada. Setelah itu diantar ke ruangan, terus dicek EKG jantung. Sumpah deh, ini Wisma Atlet keren banget sih kalau kata aku. Bener-bener bukan cuma isolasi, tapi emang berperawatan gitu. Dan di Wisma Atlet itu ternyata nggak seserem yang kita bayangkan. Di sini tuh rumah sakit, dibilang rumah sakit enggak, tapi kayak apartemen. Dibilang ke apartemen kayak rumah sakit, bagaimana ya? Ya intinya di sini tuh kalian emang dibikin nyaman. Ya dibikin nyaman biar pokoknya harus senyaman mungkin kalian di sini. Senyaman mungkin kalian di sini. Kalian di sini tuh bebas banget. Kalian bisa GoFood kok kalau emang kalian kalau emang kalian bosen. Terus kalian juga bisa bebas banget ke bawah buat olahraga, jalan-jalan, tapi tetap pakai masker ya, karena di sini semua positif, jadi nggak ada yang perlu ditakutin. Dan aku hari pertama itu sendiri, takut sih karena bude aku habis meninggal. Dan di situ takut banget sih ini. Dan ini kamar aku selama di Wisma Atlet. Tuh kayak apartemen kan, bukan kayak rumah sakit, parah. Ada kamarnya 2. Itu situ dapur untuk menjemur dan cuci piring. Nah, di sini kamar mandi. Ada wastafel, ada air panas, ada kloset duduk. Dan pas begitu nyampe, besok paginya saya di swab PCR sama cek darah. Dan hasilnya itu cepet banget, sore udah keluar gitu. Dan ada suster yang masuk ke kamar aku kan, dia nanya, kakak nomornya berapa, karena saya dipegang sama dokter LK. Dan dokter LK menanyakan, kemudian dokter LK ngechat saya melalui WhatsApp untuk memperlihatkan hasil swab PCR dan lab darah, dan saya masih positif. Kok seneng? Enggak kok. Dan darahnya itu trombosit saya tinggi. Aku mikir sih, ya Allah kenapa lagi ini ya gitu. Nah terus kan kemudian kan katanya kalau ada keluhan kan bilang aja. Oke, terus saya beberapa hari kemudian tuh kepala pusing banget,
tensi ternyata tinggi 150, punya atas bawah itu sistolik kali ya, sama diastoliknya tuh sama tinggi terus gitu, dan pusingnya tuh kayak mau jatuh banget. Bahkan aku pas tidur ini nggak bisa nggak bisa bangun, bener-bener bed rest banget waktu itu. Aku kemudian kan WA ngechat dokternya, dok ini kenapa ya kok kepala saya pusing. Dokternya bilang ke ruang perawat ya kak, katanya gitu, dokter LK. Oke, ditensi. Bisa aja nih ya pas duduk itu tensi bisa tinggi. Kan saya bingung ya. Jadi saya tuh sehari minimal 3 kali tensi. Tiap pusing tensi. Sampai saya pernah nangis. Ya Allah, sampai pernah nangis sampai mau putus asa. Aku tuh udah capek karena tahun kemarin aku long covid sampai sesak nafas yang kayak perlu oksigen, dan tahun ini tuh kayak teman-teman di sini tuh pada sehat aslinya, walaupun mereka positif tapi badannya kelihatan sehat banget, paling cuma batuk gitu doang. Tapi aku harus merasakan sakit kepala banget. Ya aku pengen nangis. Sakit kepala banget yang tiap kali harus ditensi. Sampai aku nggak kuat lagi duduk, aku bisa aja kehilangan keseimbangan, hampir jatuh. Jadi di sana bukan cuma minum vitamin antivirus, tapi harus minum obat darah tinggi. Aku nangis. Terus di hari keberapa tiba-tiba badan lemes banget dan gak nafsu makan sama sekali. Terus saya kan konsultasi sama dokter LK, kak dicek gula darah ya gitu katanya. Oke dok, pede dong karena aku masuk sini normal dan tinggi dong gula darahnya. Ya, aku langsung diem aja, aku tidur nangis. Ya Allah, kenapa sih aku gak bisa kayak yang lain? Aku kenapa harus ngerasain semua ini? Di saat yang lain gejala cuman batuk gitu kan. Aku harus ada darah tinggi, gula tinggi, itu pengen nangis banget. Ya Allah. Aku kan, ya Allah, orang COVID itu sebagian besar amit-amit ya meninggal gara-gara diabetes. Aku, ya Allah, cobaan apa lagi ini ya, aku gitu. Sampai aku bilang, ya Allah, aku lelah, aku udah capek sakit, aku nggak mau ngerepotin orang. Tapi untungnya aku nemu perawat yang asli banget nih. Setiap aku mau tensi itu nggak enak, mungkin perawatnya lagi istirahat ya atau lagi gimana, tapi harus aku ganggu untuk tensi. Sumpah ini aku nggak enak banget, tapi gimana keadaannya kayak gini kan. Ditambah lagi dokternya, sumpah ini malaikat banget dong dokternya. Makasih banget ya dok, ini dia nyemangatin aku, ayo kak, semangat kak. Terus ditanya, ada keluhan gak kak? Dan itu tuh lembut banget, gak pernah marah sama sekali.
Dan setelah 2 hari disuruh puasa karena cek gula darah, aku ini udah nggak dicek lagi. Dan suatu saat malam-malam itu aku lemas. Terus saya konsultasi sama dokter LK, katanya, "Kak, dicek ya gula darahnya besok pagi." Ya aku mah pede aja ya kalau nggak tinggi. Dan tahu nggak berapa? 422 gula darah. Tetangga aku aja 500 aja udah meninggal. Ya Allah, aku pengen nangis waktu itu, langsung ngedown. Ya Allah, apakah umurku cukup cuma sampai di sini? Terus kemudian aku dipanggil tuh sama perawat untuk ke ruang perawat. Aku lemes banget mikir. Aku diem aja. Nah, belum sampai ruang perawat, perawatnya ngeliat aku, disamperin. Dan perawatnya bilang, "Jangan drop Kak, jangan drop." Aku cuma bisa diam. "Dok," aku bilang, "Sus, kenapa ya? Kok tiba-tiba tinggi? Aku padahal nggak makan apa-apa." Sumpah itu aku pengen nangis, sumpah. Cuman nggak bisa keluar air mata. Terus di ruang perawat ada beberapa perawat. Ada juga satu dokter ruangan namanya dokter Bobby, lagi konsultasi juga sama dokter LK. Udah setelah saya dikasih ditanyain banyak banget pertanyaan, kemudian dokter LK bilang kalau oke, kita cek ulang gulanya dan normal. Kalau kata dokter LK itu sih alatnya gitu kan. Semoga alatnya beneran ya dok, bukan karena dokter kamu membuat aku lega. belum selesai tuh. Itu pas tiba-tiba aku lagi tidur, sesak napas. Ya aku langsung ambil HP, langsung ngechat dokter, aku sesak napas, aku ngos-ngosan. Kak, ke ruang perawat ya Kak. Dan ternyata lagi ada dokter LK di situ. "Kenapa?" kata dokter LK. Aslinya aku mau jawab tuh ngos-ngosan. Sampai di ruang perawat juga aku ngos-ngosan. Ya Allah, astagfirullahaladzim, kata, kenapa lagi ini ya Allah. Aku tuh pengen aslinya ya, aku pengen nangis. Aku udah lelah, nggak tahu lagi. Aku pengen kangen yang lain. Kenapa aku udah dikasih sakit terus? Kenapa setiap COVID gejalaku berat? Kenapa? Aku pengen sama yang lain. Sumpah sih ini parah. Aku ngerasa aku seperti Allah. Aku sempat bilang, Allah, kenapa kamu gak adil sama aku? Kenapa aku yang dikasih sakit kayak gini di saat COVID? Kenapa tensiku tinggi terus? Kenapa gulaku tinggi? Kenapa aku sesak nafas? Walaupun di luar sana juga ada yang mungkin yang lebih baik dari aku, cuman aku udah lelah, aku udah gak kuat waktu itu. Rasanya aku udah pengen nyerah aja. Aku makasih buat teman sekamar, buat Siska dan buat Ibu Nia, teman beda kamar yang selalu support aku. Jangan begadang, makan yang banyak. Dia parah sih ngasih semangat. Padahal emang sih kita di sana saling menyemangatin. Dan
Parah sih, aku makasih banget, makasih. Tiap pagi ayo lari, kalau malam ayo tidur, jangan begadang. Biar besok fresh, biar kamu gak sakit lagi. Sumpah kalau gak ada kalian mungkin gak tahu lagi. Nah, ini suasana di bawah di lapangan. Kalau sore hari, pagi hari ada yang olahraga, sekedar ngobrol, lari-larian, tuh sepak bola. Dan ada juga yang volley. Pokoknya di sini tuh bebas banget. Dan untuk meningkatkan imun pun kita tiktokan, nggak peduli deh diliatin orang, pokoknya kita harus senang. Setelah olahraga kita naik ke atas untuk makan malam. Udah ada makan, obat, dan ini makanan aku lumayan enak kan. Aku makasih buat teman sekamar, buat Siska, dan buat Ibu Nia, teman beda kamar, yang selalu support aku. Jangan begadang, makan yang banyak. Dia parah sih, ngasih semangat. Padahal emang sih kita di sana saling menyemangatin. Dan parah sih, aku makasih banget, makasih. Tiap pagi ayo lari, kalau malam ayo tidur, jangan begadang. Biar besok fresh, biar kamu gak sakit lagi. Sumpah kalau gak ada kalian mungkin gak tahu lagi. Dan aku mau ngucapin makasih buat dokter LK, dokter aku selama aku di Wisma Atlet. Mungkin aku nggak tahu sih, dokter LK itu baiknya parah banget. Aku kata terima kasih pun nggak cukup buat aku ucapkan. Mungkin kalau nggak sama dokter LK, aku nggak akan sesemangat ini, nggak akan. Terus punya tuh dokter LK udah parah, support system aku banget. Dokternya baik banget, lembut banget. Setiap aku ngeluh, dok kenapa ya, dok ini kena kaki, kepalaku sakit, dok aku sesak nafas. Dokter LK nggak pernah marah, kakak ke ruang perawat ya. Bahkan ketika tensiku tinggi, dokter LK gak apa-apa kak, kemudian kebetulan ini cerah, kakak olahraga ya 10 menit sampai 15 menit dulu ya. Aduh parah banget ya Allah. Terus aku pernah gak mau makan, emang gak mau makan, gak nafsu makan, dokter LK gak marah sama sekali. Dokter bahkan bilang nanti dicoba ya kak, dua sendok, dikit-dikit gak apa-apa, yang penting ada yang masuk. Sumpah sih. Terus tiap pagi tuh tiap hari selalu nanyain keadaannya, keluhannya gitu.
Dokter, aku udah ngerepotin dokter banget. Aku udah ngerepotin dokter. Sumpah, dokter. Makasih banget. Bahkan aku pernah bilang aku lelah. Terus dokternya kayak, lelah kenapa kak? Dan emonya tuh sedih banget. Mungkin dokter juga merasakan, juga takut, juga nggak mau kalau aku menyerah ya dok. Pokoknya aku makasih banget buat dokter, udah baik banget sama aku, udah perhatian banget, udah care banget. Ya emang ini tugas dokter, tapi dokter itu beda sama dokter yang lain. Pokoknya tuh dokter baik banget. Ketika aku nggak kuat ke ruang perawat, dokter nyamperin aku ke ruangan. Ya Allah, itu parah. Sampai sekarang pun aku masih dipantau suhunya. Bahkan sekarang aku harus masih kontrol karena tensi tinggi terus, kepala sakit terus. Tapi dokter LK kan harusnya udah lepas tugas, tapi dokter masih mau meladenin meladenin aku. Makasih banget dok, makasih banget. Aku nggak bisa balas apa-apa dok. Semoga dokter diberi kesehatan selalu, disabarkan. Semoga gak ada yang pasien kayak aku yang tiba-tiba bikin panik. Salam buat orang tuanya yang telah melahirkan dokter dengan hati yang sangat mulia ini. Duh dok, parah sih, aku aslinya sedih sih bisa sadari sama dokter. Dan COVID itu nyerang mental, terutama buat kamu yang julid. Kok kamu lama sih? Emang kamu lemah ya, makanya gak sembuh-sembuh. Jangan drama, jangan pura-pura. Mental aku sempat mau kena, dan aku sempat stres mikirin itu. Yang kalau kata orang, ngapain sih dipikirin? Ya kalau bisa nggak dipikirin, milih nggak dipikirin ya. Tolong ya kalian, kalau teman kalian lagi sakit, tolong disupport, jangan dijulitin. Lu sih keluar mulu, jangan. Lah siapa sih yang mau sakit? Gak ada kan ya. Kalau bisa ditolak mah ditolak. Sekarang ya, tahun lalu aku di rumah terus kena, tahun sekarang pergi kena. Kan sakit dari Allah, kita dikasih. Padahal sakit itu untuk menggugurkan dosa kita. Sakit yang kita rasa semoga menjadi tabungan amal baik. Oke, stay safe. Jangan lupa berdoa, vitamin, tetap prokes. Oke? Terima kasih.